pertama hati yang bersih, bersih dari syirik. Tentu kalau kita bicara syirik nanti ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, syirik besar. Syirik besar dalam dua hal, yaitu dalam aspek uluhiyah yang disembah, menyembah kepada selain Allah, itu adalah contoh syirik akbar dalam aspek ubudiyah. Jadi kalau ada orang siapapun saja, kalau dalam aktivitas ibadah yang disembah selain Allah, berarti masuk kategori syirik akbar. Kemudian dalam aspek istighosah, berdoa kepada selain Allah, itu juga masuk kategori syirik akbar. Dan kalau kita jeli mendengarkan atau melihat ceramah-ceramah yang berada di YouTube, di sana kita bisa menjumpai ada ustadzah yang mengajarkan sesuatu yang berbau syirik. Dia mengajarkan sesuatu ziarah ke makam wali, kemudian minta tolong kepada wali yang sudah meninggal itu, minta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Jangankan wali, kepada Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, kita justru diperintahkan untuk bersolawat. Solawat kepada Nabi artinya bagi kita adalah doa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu kan mendoakan, bukan minta tolong. Meskipun nanti Nabi juga memberikan kabar gembira, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendoakan aku sekali, Allah membalas 10 kali. Itu kan balasan yang luar biasa. Di satu sisi kita mendoakan kepada Nabi melalui sholawat, dan Allah memberikan balasan. Sekali sholawat dibalas 10 oleh Allah. Nah, ini yang pertama, hati yang bersih. Yang pertama adalah salimin au salimun minasyirki, hati yang bersih dari syirik. Makanya Allah ketika berfirman dengan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan zulmin. Zulmin artinya adalah syirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik, Allah akan beri 2 hal. Yang pertama, al-amnu, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Orang hidup di dunia itu yang penting. Yang penting hatinya tentram, jiwanya tenang, damai, meskipun uangnya banyak. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah wahum muhtadun, akan selalu diberi daya, diberi petunjuk. Orang hidup itu kan sebenarnya kalau dihayati itu kan menyelesaikan masalah. Dan semakin umur bertambah, apalagi dengan tambahan tugas-tugas, apakah dalam konteks jabatan publik ataupun yang lain, problem juga semakin bertambah. Maka disitulah kita membutuhkan yang namanya muhtadun, petunjuk itu. Dan itu akan diberikan Allah kepada orang yang beriman dan hatinya bersih dari syirik. Ini yang pertama, salimin au salimun minasyirki, hati yang bersih dari syirik. Yang kedua adalah salimin au salimun minan nifaq, hati yang bersih dari nifaq. Nifaq artinya adalah ketidaksesuaian antara perkataan dan hati. Pelakunya disebut sebagai munafik. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini berbahaya, ini sangat berbahaya. Kalau kita membaca sejarah di masa Nabi, bagaimana Nabi
Nabi itu juga mendapatkan musuh dari orang-orang munafik seperti Abdullah bin Sabah. Awalnya ikut perang, kemudian dia mundur dari peperangan, mempengaruhi umat Islam untuk ikut mundur. Ini sangat berbahaya. Dan kita juga harus bisa mendeteksi orang munafik itu kan. Indikatornya seperti apa? Kalau kita baca di hadis riwayat Al-Bukhari, juga di riwayat Muslim itu kan ada hadis yang sangat populer. Ayatul munafiqin salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara berdusta. Dustanya sudah menjadi sifat. Ngomong A ternyata B. Kalau ngomong B ternyata C. Justru orang itu meniteni, iki nek ngomongane A, ini jajane asline iki B, sampai menjadi watak. Itulah yang dinamakan sebagai haddatsa kadzaba. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlaq. Jika berjanji mengingkari. Siapa yang paling sering berjanji? Ya biasanya kalau kampanye, biasanya ada yang kampanye biasanya. Mulai dadi dalane aspal, mulai dadi dibuka lapangan kerja 19 juta, misalnya ini cuma contoh. Ternyata tidak sesuai janji. Berarti kan masuk bagian di sini. Idza wa'ada akhlaq. Maka hati-hati kalau kita berjanji, meskipun berjanji kepada anak kecil itu justru tidak lupa. Anak kecil itu justru tidak lupa, akan selalu diingat. Khususnya kepada anak-anak kita kalau masih punya anak kecil. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat, diberi amanat itu berkhianat. Kalau kita mendengarkan pendapat para tokoh nasional, ketika seseorang mendapatkan amanah memiliki jabatan di satu negara, apakah wali kota, gubernur, presiden, itu kan yang digunakan itu kan bukan uangnya, itu uang milik negara, uang milik rakyat. Maka ketika dia menggunakan uang itu tidak sesuai dengan undang-undang, rakyat boleh mempertanyakan itu. Dan ini saya mengutip pendapat ahli tata negara atau tokoh nasional yang peduli dengan Indonesia. Jadi kalau ada pejabat kemudian dikritik terkait kebijakannya, ya tidak boleh emosi, nggak boleh. Itu contohnya seperti itu. Nah ini yang kedua, salimin au salimun minan nifaq, hati yang bersih dari nifaq. Berarti paling tidak 3 harus kita jaga ketika kita bicara. Maka yang penting adalah berbicara yang benar. Kemudian ketika kita berjanji, maka harus berhati-hati dengan janji kita. Dan ketika dipercaya, diberi amanah, sebisa mungkin dijaga kepercayaan. Jangan dirahmati Allah. Yang ketiga adalah salimin au salimun minal hasad. Hati yang bersih dari hasad. Hasad kadang diartikan dengan rasa iri. Iri tidak suka dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Imam Al-Ghazali membagi hasad itu ada 3. Yang pertama adalah tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan menginginkan kenikmatan orang lain itu berpindah kepada dirinya. Ada tetangga, saudara mendapatkan kenikmatan, ya misalnya terpilih sebagai anggota DPRD, ini kan kenikmatan, ini kan dia atau tidak, jabatan kan juga sebuah kenikmatan. Kemudian kita berpikir,
sing dadi kok kaya kudu iki aku. Nah itu sudah bagian dari hasad. Tidak suka dengan kenikmatan orang lain dan menginginkan kenikmatan itu berpindah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak suka atas kenikmatan orang lain dan menginginkan nikmatnya hilang, tapi dia sendiri tidak kepingin. Ini bedanya di sini. Dia tidak kepingin nikmatnya itu kembali ke dirinya. Misalnya tetangga bisa beli motor, kita kemudian ada yang berpikir, misalnya, kok iso tuku motor anyar meneh, padahal gawane ora cocok. Muga-muga colok maling. Itu sudah bagian dari hasad. Dia sendiri tak kepingin, tapi menginginkan nikmat itu hilang. Ini level kedua. Level ketiga ini sederhana, tidak suka atas kenikmatan yang diperoleh orang lain. Tidak suka toh itu sudah bagian dari hasad. Ini kan sangat sederhana. Orang seneng ono kabar jarene kae saiki tuku mobil wis masuk asli madeg, wah kalah saing gitu ya. Saya dapat dulu punya teman dari daerah utara itu ya, Pantura, daerah Pati, Rembang dan sekitar. Teman saya itu bilang gini, aku yo arep haji meneh, wong sedulurku wis haji ping semene, aku yo kudu ping semene. Artinya ada keinginan untuk tidak mau kalah, dalam hal ini adalah konteksnya haji. Kalau semangatnya itu fastabiqul khairat, ya baik-baik saja. Misalnya ke masjid, misalnya saya harus paling awal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian di situ ada persaingan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Motivasinya itu apa? Apakah ingin mengalahkan? Jangan sampai ada yang lebih baik dari dirinya. Ini yang harus dipertanyakan di situ. Nah ini terkait dengan hasad. Nabi memberikan peringatan yang luar biasa. Iyyakum al-hasad, fa innal hasada yaqul hasanat kama taquluna al-hatab. Jauhilah sifat hasad, iri, karena sesungguhnya sifat hasad itu bisa menghapus kebaikan, menghilangkan pahala, sebagaimana api yang membakar kayu. Api bakar kayu itu kan cepat sekali. Kalau di kota ini kan jarang orang bakar kayu, ya kecuali di beberapa kebun yang masih luas terkait sampah, membakar sampah sendiri. Itulah Jogja ya. Jadi kita ini apa-apa disuruh sendiri, mengolah sampah sendiri, boleh duit ya kok meneh gitu ya sendiri. Jadi semakin hidup dia semakin ngopo diri. Karena nyatanya mereka hidup dalam musimnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita kemah hawi Hizbul Waton, ini kalau di Muhammadiyah kan Hizbul Waton, kalau umum kan pramuka. Tapi harus hati-hati, Hizbul Waton jangan dibalik, Waton Hizbul, aduh jadi nggak baik. Kalau bedanya kalau Hizbul Waton itu nanti ada tahajud, bedanya di situ. Kalau pentas seni dengan api unggun itu tidak menyembah api, tidak, ya hanya seremonial. Nah kita tahu api unggun itu kan apinya kayunya banyak, tapi karena disulut api cepat habis, dalam sekejap habis. Nah itulah bahayanya hasad, iri tadi, menginginkan nikmat orang lain hilang, berpindah kepada dirinya, menginginkan nikmat orang lain hilang dan tidak suka atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang ketiga hasad. Yang terakhir adalah salimin au salimun minal baghdha. Hati yang bersih. Yang keempat adalah bersih dari rasa benci dan rasa permusuhan, khususnya kepada sesama muslim. Mungkin kita masih ingat
hadis yang sangat populer yang dulu dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nasir A'agim yang sering menyampaikan hadis ini, bahwa ada sahabat yang masih muda itu Umar yang tertarik dengan ungkapan Rasulullah terkait dengan sahabat Ansor, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata yang datang adalah sahabat Ansor yang sudah tua dan berjenggot. Jenggot itu ya penting juga ya, dalam konteks ini dia berjenggot dan ada bekas wudhu di jenggotnya. Besok sabdanya Rasulullah seperti itu, yang datang sama lagi, oh dia lagi yang datang, laki-laki dari kaum Ansor datang. Kemudian diselidiki, ternyata setelah diselidiki dengan menginap 3 hari di rumah orang Ansor tadi, ya pengen tahu apa kelebihan orang ini sampai Rasulullah mengatakan beberapa kali ahli surga. Pengen tahu, oh ternyata biasa saja malam pada isya ya tidur, nanti jam 3 bangun tahajud ke masjid, ya biasa saja. Jadi tidak kemudian tahajud ini 5 jam ya udah, tahajudnya ya biasa. Kemudian setelah melihat fakta, oh gini ya, mengkoyo ini, aku ya bisa. Ternyata sebelum pulang dia mengatakan, sebenarnya saya menginap di sini itu ingin tahu apa ibadah panjenengan karena dijamin surga oleh Allah. Tapi ternyata jenengan ibadahnya ya seperti kami biasa. Lalu saya pamit, sebelum pergi jauh dipanggil, nak sebentar, memang ibadah saya itu sama dengan kamu biasa, tapi saya tidak memiliki rasa benci kepada sesama muslim, apalagi rasa hasad. Saya tidak punya rasa hasad. Ternyata tidak punya rasa benci itu bisa membuat seseorang mendapat jaminan ahli surga, sebagaimana yang dialami oleh sahabat Ansor di masa Nabi. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah orang-orang yang besok akan diterima oleh Allah di hari akhir kemudian dimasukkan surga Allah adalah orang-orang yang ketika ketemu Allah membawa hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari nifaq, bersih dari hasad, dan bersih dari rasa benci ataupun rasa permusuhan, khususnya kepada sesama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allah memberikan kemudahan kepada kita, keluarga kita, mengamalkan 4 hal ini. Jadi bersih dari syirik, dari nifaq, dari hasad, dan dari rasa benci dan permusuhan, sehingga Allah masukkan kita, keluarga kita ke dalam surganya nanti. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.